Pagi Teknik, perkenalkan saya Alif Rizky Roseno, Teknik 2017, anggota aktif FKM FTW 2017. Di sini selaku koordinator bidang dari Koridor Kominfo akan mempresentasikan tentang laporan pertanggungjawaban triwulan 3 dari BEM FTW 2020. Oke, pertama untuk pencapaian arahan koordinator bidang Kominfo, nomor 1 mengakomodasi kebutuhan data dan arus informasi bersama koordinator bidang lainnya. Itu sudah tercapai karena kita di grup koordinator bidang selalu mengoper informasi yang berkaitan dengan antar bidang, dan juga kita juga mempublikasikan big data yang sudah dibuat oleh bidang OR ke khalayak umum. Nomor 2, melakukan penjagaan terkait plan do check act atas talent control pada koridor Kominfo. Itu sudah tercapai juga karena di sini korbit dari Kominfo sendiri juga selalu menjaga penjagaan internal melalui rabit dan juga penanaman materi. Dan tercapai juga kenapa? Karena di sini beberapa pengurus sudah menyatakan bahwa akan maju sebagai BPH. Jadi menurut saya itu juga lumayan memperlihatkan kalau talent control pada koridor Kominfo ini sudah tercapai. Nomor 3, menjaga internal performance dan harmonisasi pada koridor Kominfo tercapai juga karena di sini koridor Kominfo juga sudah melaksanakan konsolidasi koridor di tanggal 30 Oktober 2020 untuk menjaga keharmonisan bidang. Nomor 4, menjadi Dewan Pertimbangan Ketua BMFTW 2020 terkait pengambilan keputusan tercapai juga karena kita selalu berdiskusi jika ada jika ada proses pengambilan keputusan oleh ketua, yaitu dilakukan saat di rapat korbit. Nomor 5, memastikan pelaksanaan rapat koridor BMFTWI dengan IMD IMPI pada bidang koridor Kominfo tercapai juga karena rapat koridor dengan humas lembaga-lembaga IKM yang lain sudah dilaksanakan di saat kita melaksanakan HUT IKM, di mana di situ kita juga mengkoordinasikan tentang HUT IKM, dan saat itu juga kita pernah melakukan rapat membicarakan tentang poin GBPKD poin C bersama MPM. Nomor 6, melakukan pengawasan dan penjagaan arahan ketua yang diberikan kepada bidang koridor Kominfo tercapai juga karena sebanyak 9 dari 12 arahan ketua yang nanti akan disebutkan semuanya itu sudah tercapai. Artinya menurut saya itu sudah tercapai di triwulan ini. Arahan ketua nomor 7, mengadakan konsolidasi BPH BMFTW 2020 pada awal dan akhir kepengurusan. Di sini belum tercapai karena adanya pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa melakukan konsolidasi BPH yang offline. Nomor 8, bertanggung jawab dan menjaga branding BMFTW 2020 secara holistik tercapai juga karena Korbit Kominfo juga selalu menjaga branding BMFTW 2020 yang diimplementasikan lewat informasi yang disebarkan di media sosial BMFTW 2020. Apalagi di GTV sekarang sudah ditingkatkan juga intensitasnya dan pemakaiannya. Nomor 9, bertanggung jawab atas seluruh kanal informasi yang mengatasnamakan BMFTW 2020 belum tercapai karena selain semua sosial media yang sudah kita jalani, tapi sosial media website ini masih dalam proses karena pengurusannya sudah selesai diurus tapi tinggal di launching. Nomor 10, berperan sebagai koordinator dalam mengonsepkan dan melakukan pendataan publikasi fisik atau non-fisik sepanjang kepengurusan tercapai juga karena di sini kita punya grup humas bidang dari tiap bidang BMFTW 2020, dan di situ kita selalu mengawasi informasi yang masuk dan juga keluar. Lalu 11, mengordinasikan penuansaan program kerja dan kegiatan BMFTW 2020 secara kreatif dan efektif tercapai juga karena koordinasi penuansaan proker-proker BEM dilakukan juga dengan pihak bidang-bidang terkait, dan di saat online ini kita emang cuma bisa mempublikasikannya lewat Instagram BMFTW 2020 dan juga sosial media lainnya. Nomor 12, mengupayakan relasi mutualisme dengan seluruh stakeholder BMFTW 2020 secara berkelanjutan tercapai juga. Jadi untuk rinciannya bisa dibaca sendiri. Kalau untuk alumni kita kita menghimpun relasi dengan alumni itu di saat melakukan HUT IKM, di mana di sana kita mewawancara beberapa alumni mengenai IKM FTW. Lalu buat IMD IMPI kita juga berdiskusi juga tentang GBPKD poin C dan juga membicarakan HUT IKM dan juga proses PKKMB yang diurus oleh dekanat. Lalu
relasi dengan dekanat, kita juga membantu dekanat dalam mengurus PKKMB yang dilaksanakan oleh mereka di tahun ini, yang dimana dilaksanakan full online. PKKMB itu adalah PSAF biasanya. Nomor 13, membuka ruang kolaborasi dengan stakeholder eksternal IKM FTWI secara proaktif. Tercapai juga karena kita selain dulu sudah stuban ke BEM Psikologi, tapi juga di pandemi ini, di beberapa triwulan ke belakang kita sudah menerima beberapa kunjungan dari universitas lain seperti BEM IM FKM UI, BEM FTUP, BEM FTK ITS, BEM FT Unila, dan juga beberapa universitas lainnya. Renstra Koridor Kominfo untuk kepengurusan selanjutnya dan juga untuk triwulan selanjutnya adalah lebih memanfaatkan lagi platform sosial media dengan lebih baik lagi, di mana di sini kita harus paham terhadap konten yang bentuknya berbeda dan di-upload di platform yang berbeda pula, karena evaluasi dari HUTIKM kemarin video panjang itu kurang tepat kalau misalnya di-upload di GTV. Lalu nomor 2, kita akan mempercepat proses pendesainan website yang sekarang sudah berjalan dan tinggal akan di launching sehingga informasinya bisa langsung disebarkan ke khalayak ramai. Dan juga nomor 3, meningkatkan internalisasi koridor karena sudah penghujung kepengurusan, dimana di sini selain kita harus menjaga internalisasi, kita juga harus menanamkan nilai-nilai yang tertinggal. Kalau misalnya ada beberapa orang yang akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, itu mungkin menjadi BPH BEM atau mungkin BPH di lembaga-lembaga yang mereka himpun. Analisis SWOT koridor Kominfo. Untuk strength-nya sendiri, koridor Kominfo punya pengurus yang sangat responsif dan akrab satu sama lainnya. Lalu untuk bidang media, kita udah menemukan framework yang tepat untuk mengerjakan proker podcast dan juga sosial media, dimana di sini setelah kita udah berunding berkali-kali dan sekarang udah menemukan framework yang paling baik untuk melaksanakan proker tersebut. Dan juga yang terakhir, bidang relasi sendiri itu udah terbiasa buat mengontak narasumber dan juga untuk wawancara. Jadi renstranya untuk media sendiri kita udah bisa menanamkan nilai-nilai yang lain mungkin selain dari sosial media, karena mereka udah mulai mahir. Dan di sini sekarang untuk grand closing kita akan menanamkan nilai media yang baru lagi seperti OBS dan juga pameran online. Nah, setelah itu untuk relasi sendiri kita, jadi kalau untuk grand closing nanti proker kami terakhir, kita bisa memasang deadline yang lebih cepat untuk tugas-tugas yang sifatnya mewawancara atau mengontak narasumber. Jadi di sini karena sudah terbiasa, jadi kita bisa memasang deadline yang lebih cepat lagi. Lalu untuk weakness-nya, ikatan antara bidang relasi dan media lumayan menjadi renggang karena kurang intensitas bertemu langsung. Tapi renstranya sendiri kemarin kita sudah melaksanakan konsolidasi koridor, dan nanti kita untuk grand closing nanti kita akan melakukan beberapa rapat yang nantinya rapat ini bisa mengundang si dua bidang ini untuk bertemu. Untuk opportunity-nya, koridor Kominfo sudah melaksanakan konsolidasi koridor secara online. Lalu adanya kepercayaan dari pihak Humas Dekanat dengan Kominfo BEM FTWI, karena kemarin kita udah membantu mereka untuk membuat video PKKMB dan juga sudah melaksanakan proker grand launching juga. Jadi untuk opportunity ini lebih ke relasi dari BEM FTWI terhadap dekanat, terhadap BEM fakultas lain, dan juga antara dalam BEM ini antara dalam koridor Kominfo sendiri menurut saya sudah bisa dibilang baik lah. Jadi kalau misalnya ada urusan apa-apa, kita bisa lebih mudah untuk mengontaknya, tidak sungkan. Dan untuk thread-nya sekarang sudah masuk waktu kuliah. Jadi jadwalnya tuh dari liburan kemarin beda sama sekarang. Untuk memasang waktu rapat jadwalnya berbeda dengan triwulan yang lalu. Dan juga beberapa orang juga sudah mulai fokus terhadap apa yang mau mereka ambil di kepengurusan selanjutnya. Ada yang ingin menjadi caka, ada yang ingin menjadi BPH di lembaga-lembaga lainnya. Dan untuk rensternya sendiri, kita kan mengefektifkan tiap rapat dan juga tetap mengedepankan internalisasi juga. Dan juga tetap walaupun orang-orang ada yang fokus terhadap bidang lainnya, terhadap fokusan yang lainnya untuk kepengurusan selanjutnya, kita harus tetap mengarahkan dia untuk fokus ke BEM dulu, karena di sini kita udah mau selesai istilahnya. Untuk gambaran umum koridornya, koordinasi antar korbit sudah baik. Kita sering rapat korbit. Untuk koordinasi korbit dan juga BPH juga cukup baik walaupun pandemi, dan kita juga sering berdiskusi tentang proker-proker masing-masing dan juga proker yang sifatnya kolaborasi.
Dan untuk kesimpulannya, Kominfo di triwulan 3 ini bekerja dengan baik dan kolaboratif, walaupun kita nggak bisa ketemu offline. Kolaborasi yang udah dilaksanakan antara relasi dan media dan juga dengan lembaga-lembaga lainnya itu waktu itu HUT-IKM, dan pengurus Kominfo sudah menurut saya sudah cukup tertanam ilmunya mengenai wawancara dan juga public speaking dan juga media sosial, lalu mendesain juga. Nah, untuk triwulan 3 tahun depannya, yang perlu dilakukan adalah butuhnya lebih banyak rapat koridor di saat mungkin mengurus UTKM, karena di situ kita merasa kalau rapat koridor ini selain hanya sedikit dan akhirnya bisa berdampak kepada perbedaan pemahaman dari kedua bidang yang mengerjakan proker tersebut. Lalu juga harus menyatukan visi lagi antara bidang relasi dan media di saat proker-proker yang sifatnya kolaborasi, mulai dari grand launching, HUT-IKM, dan juga grand closing. Untuk triwulan selanjutnya kita akan memaksimalkan grand closing dengan deadline yang ketat karena sekarang sudah lumayan dekat waktunya. Lalu harus lebih banyak lagi momen bersama yang dihadirkan di saat rapat koridor. Lalu kita akan memaksimalkan website yang sudah mulai bisa dikerjakan lagi. Mungkin sekian dari saya selaku korbit dari Koridor Kominfo BEM FTW 2020. Terima kasih.